Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman dari kelas 1G Reguler Malam Banjarmasin. Kali ini saya akan memperkenalkan komponen-komponen apa saja yang terdapat di motherboard PC atau personal komputer. Yang pertama kita bahas adalah CPU socket atau slot peletakan prosesor. Bisa dilihat di gambar di samping sebelah kanan. Di sana terdapat prosesor yang diletakkan di slotnya. Untuk prosesor sendiri, umumnya kita kenal di zaman sekarang ada dua merek, dari Intel dan juga AMD. Kali ini saya akan bahas sedikit perkembangan prosesor dari Intel dan AMD. Yang pertama saya bahas adalah prosesor Intel. Prosesor Intel sendiri yang saya bahas mulai dari Intel Pentium pertama. Gambarnya terdapat di sebelah kiri pojok atas. Itu merupakan Intel Pentium yang pertama. Untuk yang di sampingnya itu adalah Intel Pentium Pro yang keluar setelah Intel Pentium pertama. Setelah Intel Pentium Pro, maka Intel mengeluarkan lagi Intel Pentium 2 yang di sampingnya. Di sampingnya lagi itu Intel Pentium 3. Setelah Intel Pentium 3, di sampingnya lagi itu adalah Intel Pentium 4. Di bawahnya sebelah kiri nomor 2 itu merupakan Intel Centrino. Di sampingnya lagi itu merupakan Intel Celeron. Dan di sampingnya lagi itu adalah Intel Pentium D atau Intel Pentium Extreme. Nah, untuk di sampingnya lagi itu merupakan Intel Core 2. Untuk yang paling bawah itu adalah Intel i3, i5, i7, i9. Intel inilah yang sering kita jumpai di zaman sekarang. Kita lanjut di AMD. Untuk AMD juga saya ambil dari AMD AM486R. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri pertama. Di sampingnya adalah AMD K5. K5 ini juga banyak sekali jenisnya. Kita lanjut ke di sampingnya, yaitu adalah AMD K6. Sama halnya K5, K6 juga banyak juga jenisnya. Setelah K6, AMD mengeluarkan AMD Athlon. Kita lanjut di sebelah kiri nomor 2 itu merupakan adalah AMD K7. Lanjutannya dari K6 tadi. Tapi ini sudah menggunakan Athlon. Tapi dasarnya sudah menggunakan Athlon tapi dengan tipe K7. Di sampingnya lagi K8 juga sama, dasarnya menggunakan Athlon. Untuk sampingnya adalah K10. Setelah K10, AMD mengeluarkan Phenom 2. Setelah Phenom 2, AMD mengeluarkan Boldager Genbeji di pojok kanan bagian 2. Kita lanjut ke bagian nomor 3, baris nomor 3. Di situ AMD mengeluarkan AMD APU. Bisa dilihat gambarnya di sebagian baris 3 pojok kiri. Di sampingnya itu AMD Ryzen. Sampingnya lagi adalah AMD Ryzen, seperti yang kita kenal di zaman sekarang, yaitu Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Ini sama halnya dengan Intel i3, i5, i7 tadi. Kita lanjut, setelah membahas CPU socket dan prosesornya, kita lanjut ke memory slot atau bisa kita kenal dengan RAM. Nah, untuk memory slot sendiri bisa dilihat di samping sebelah kanan gambarnya. Situ ada peletakan memori ke dalam slotnya. Untuk memori sendiri atau RAM itu juga banyak. Di sini ada perkembangan jenis RAM. Bisa dilihat di bagian kiri nomor pertama, baris pertama itu adalah Random Access Memory atau RAM kita kenal. Untuk di sampingnya itu adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory.
Untuk di sampingnya lagi itu adalah RAM EPM atau Random Access Memory Passback Mode. Di sampingnya lagi itu adalah EDORAM, yaitu Extended Data Out Dynamic Random Access Memory. Di baris 2 di pojok kiri itu adalah SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Nah, untuk di sampingnya lagi itu adalah RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Nah, untuk di sampingnya lagi itu adalah RDRAM juga tapi tipe 800. Nah, untuk di baris ketiga bisa dilihat itu adalah RAM DDR atau RAM DDR pertama. Nah, untuk di bagian sampingnya itu adalah RAM DDR2, sampingnya lagi RAM DDR3, dan di sampingnya lagi adalah RAM DDR4. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang kita banyak menggunakan yaitu RAM DDR2, RAM DDR3, dan RAM DDR4, khususnya untuk personal komputer atau PC. Kita lanjut. Setelah memory slot, kita lanjut ke power connector. Power connector itu sendiri terdapat di power supply yang dihubungkan ke motherboard. Untuk power connector ada yang namanya power connector ATX dan power connector AT. Perbedaannya cukup mudah. Untuk konektor ATX sendiri colokannya itu digabung, sedangkan konektor AT colokannya itu dipisah. Bisa dilihat di gambar, perbedaannya sangat signifikan, cukup mudah untuk dibedakan. Kita lanjut ke motherboard model number. Kita lanjut ke motherboard model number. Motherboard model number itu sendiri merupakan tipe dari motherboardnya itu sendiri. Bisa dilihat di tengah-tengah biasanya terdapat seperti tulisan dari mereknya dan tipe dari motherboardnya. Ini saya rasa sangat mudah untuk diketahui dan dilihat. Kita lanjut saja ke SATA port. SATA port sendiri adalah kabel yang menghubungkan dari motherboard ke hard disk atau SSD, atau kita sebut menghubungkan ke penyimpanan dari personal komputer kita. Nah, untuk kabelnya sendiri ada tipenya SATA dan ada ATA. Untuk perbedaannya cukup bisa dilihat di gambar. Yang sebelah kiri adalah kabel SATA dan sebelah kanan adalah kabel ATA. Nah, kita lanjut. Setelah SATA port itu ada PCI slot. Nah, bisa dilihat untuk port PCI, situ ada PCI, ada PCI slot, ada PCI Express X1, ada PCI Express X16. Untuk komponen yang dimasukkan ke dalam slot PCI tidak jauh beda, bahkan hampir sama, tapi yang membedakan cuma pin yang dimasukkan ke dalam slot PCI itu sendiri. Seperti kita lihat di slot PCI bisa kita lihat perbedaannya. Perhatikan untuk di slotnya, di slot PCI Express X16, PCI Express X1, di situ sangat berbeda untuk colokannya, untuk pin colokannya. Bisa dilihat sini komponen yang bisa dimasukkan di slot PCI. Untuk di baris pertama bisa kita lihat ini adalah komponen yang bisa dimasukkan ke PCI slot. Kalau Anda mau lihat di sebelah kanan, di gambar sebelah kanan di bawah situ ada namanya slot PCI. Nah, itulah komponen yang bisa dimasukkan ke slot PCI. Ada di baris 1. Yang terdapat yang pertama adalah PGA, yang kedua adalah Ethernet LAN atau port LAN, yang ketiga adalah sound card, yang keempat adalah USB. Nah, untuk baris kedua juga hampir mirip. Di situ ada PGA, di situ ada Ethernet LAN, ada sound card juga, ada USB juga. Tapi bedanya di sini di baris kedua menggunakan PCI Express X1. Kalau di gambar sebelah kanan itu terdapat di atas slotnya. Bisa dilihat
Nah, untuk baris terakhir ini adalah PGA yang sering kita pakai di zaman sekarang. Dia menggunakan PCI Express X16. Bisa dilihat untuk slotnya ada terdapat di nomor 2 kalau Anda lihat di gambar bagian kanan. Di situ PCI X16. Nah, itu bentuk slotnya. Kita lanjut setelah membahas PCI slot, kita lanjut ke external port. External port sendiri terdiri banyak dan bervariasi tergantung dari model motherboardnya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh umumnya saja. Kita lihat di gambar sebelah kanan. Di sini terdapat PS2 model konektor atau konektor PS2. Ini biasanya digunakan untuk keyboard atau mouse yang tidak menggunakan USB atau menggunakan PS2 atau menggunakan port PS2. Bisa dilihat contohnya. Ada di baris pertama nomor 1, nomor 2, kembali lagi gambar tadi. Untuk port sendiri terdapat warna hijau dan warna ungu seperti di gambar. Untuk warna hijau itu adalah untuk keyboard dan warna ungu untuk mouse. Dan ada juga, kita lanjut ke PGA display connector. Nah, untuk PGA display connector mungkin sudah banyak yang tahu, itu untuk kabel PGA. Bisa dilihat di baris pertama nomor 3, disitu saya sudah sediakan foto kabel PGA-nya. Kabel PGA inilah yang menghubungkan dari PC ke monitor biasanya. Kita lanjut ke parallel port connector. Nah, untuk parallel port connector bisa dilihat di baris pertama nomor 4. Biasanya itu situ saya sudah menyediakan colokan untuk parallel port connector. Itu digunakan untuk colokan untuk printer paralel. Kita lanjut ke COM port. Nah, untuk COM port bisa dilihat di baris pertama yang bagian terakhir sebelah kanan. Di situ sudah tersedia keyboard dengan colokan COM port. Nah, seperti gambar. Kita lanjut ke dual internet atau colokan internet atau port internet. Untuk port internet saya sediakan fotonya, itu situ ada kabelan dengan RJ45-nya. Nah, itu dimasukkan ke dalam port internet tadi. Bisa dilihat di baris 2 nomor 1 sebelah kiri. Nah, kita lanjut untuk USB port. USB port sendiri saya menyediakan di sini, bisa dilihat di baris 2 nomor 2. Situ ada keyboard dengan colokan USB dan mouse USB. Sebenarnya USB port ini juga banyak komponen yang bisa dimasukkan seperti flash disk dan lain jenisnya. Kita lanjut di audio jack sebelah kanan. Di sana ada port berwarna merah, port berwarna hijau, dan port berwarna biru. Biasanya untuk port warna merah itu adalah untuk mic. Hijau itu adalah untuk speaker atau output dari suara. Kalau biru itu untuk stereo biasanya. Kita bisa dilihat ada di gambarnya di baris nomor 2, bagian nomor 3 dan terakhir. Kita ada speaker dan mic. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.